Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Elsa Disaratul Fauida, untuk mempersembahkan atau mempresentasikan analisis jurnal dasar-dasar metodologi penelitian. Adapun jurnal yang saya analisis yakni identitas, nama jurnal, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, volume 6, nomor 1, halaman 145 sampai 150, tahun penerbit 2021, judul jurnal Studi Pelaksanaan Pembelajaran Kimia di Seman 33 Mataram secara daring pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2019-2020. Nama penulis Kiki Andriani. Selanjutnya yakni pendahuluan. Latar belakang. Indonesia dihadapkan dengan masa pandemi COVID-19, di mana semua merasakan dampaknya, terutama dunia pendidikan dalam menyikapi wabah COVID-19 ini adalah dengan memberlakukan prinsip social distancing pada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya diberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan. Dalam pembelajaran jarak jauh, teknologi komunikasi memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi dalam interaksi, berkomunikasi, serta penyajian agar pembelajaran berjalan dengan baik. Dari sini, peran guru sangat diperlukan. Selama pembelajaran jarak jauh, guru harus mampu menghidupkan suasana belajar agar tidak monoton dan membosankan. Namun demikian, tentu dalam pembelajaran daring akan terdapat kendala-kendala yang dialami oleh guru maupun peserta didik selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, penting adanya evaluasi untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran secara daring. Dari latar belakang tersebut, diangkatlah sebuah rumusan masalah, yakni bagaimana pelaksanaan pembelajaran kimia secara daring di Seman 3 Mataram di masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2019-2020. Kajian teori. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia khususnya pada proses pembelajaran diberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan. Dalam pembelajaran jarak jauh, teknologi komunikasi memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi dalam interaksi, berkomunikasi, serta penyajian agar pembelajaran berjalan dengan baik. Diambil dari Toms and Limas 2014. Tugas guru dalam pembelajaran adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan melakukan evaluasi pembelajaran. Istarani 2015. Pada pelaksanaan pembelajaran, guru melaksanakan 3 kegiatan pokok, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang dilaksanakan dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dirancang secara matang dan operasional. Jufri 2017. Selanjutnya yakni metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis pendekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan data, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dibantu dengan angket terbuka online dengan responden, guru kimia, wakasek, dan peserta didik. Adapun analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, pengujian keabsahan data, meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dan subjek penelitian dalam penelitian ini yakni siswa Seman 3 Mataram. Selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Dari awal pandemi COVID-19 di SMA 3 Mataram, pembelajaran dilakukan secara daring, termasuk pembelajaran kimia, dan terjadi penyesuaian pada langkah-langkah pembelajaran. Penyesuaian itu antara lain pada pemangkasan materi dan lama proses pembelajaran. Akibat dari pemangkasan tersebut, revisi pada pembuatan RPP yang disesuaikan dengan kompetensi dasar esensial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Wakasek. Media sosial seperti WhatsApp, Zoom,
Google Classroom digunakan sebagai media komunikasi antara guru dengan peserta didik selama proses pembelajaran daring dalam hal pemberian tugas, pengisian LKPD, penyampaian materi, penyampaian video, dan ulangan. Untuk kegiatan inti, peserta didik diminta untuk berdiskusi. Dapat dikatakan sulit, bisa dilaksanakan akan tetapi memakan waktu yang lama karena tidak bertemu secara tatap muka. Guru menyampaikan materi pembelajaran baik itu melalui Google Classroom ataupun Zoom. Selanjutnya, guru menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari materi dan mengerjakan LKPD. Jika ada materi atau soal yang belum dipahami, maka bisa ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Untuk penutupnya, tahapan yang dilakukan hampir mirip seperti normalnya, namun pelaksanaannya menggunakan media WhatsApp. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran kimia seperti biasanya, namun dilaksanakan secara daring menggunakan Google Form. Untuk evaluasi pembelajaran kimia yang dilaksanakan oleh guru, contohnya saat melaksanakan ulangan harian, dan Google Classroom untuk intervensi sekolah, contohnya saat melaksanakan penilaian harian bersama PHB yang dilaksanakan secara serentak untuk semua peserta didik. Berdasarkan hasil pembagian angket atau kuesioner online, peserta didik sebagian besar kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru kimia secara daring. Temuan ini didukung oleh pernyataan dari hasil penelitian dari Novianti et al. Tahun 2020 bahwa materi yang disajikan guru terkadang kurang dapat dipahami. Selain itu, peserta didik banyak mengeluh mengenai pembelajaran yang dilakukan secara daring dan lebih menyukai pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau luring. Oke, selanjutnya yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulannya, perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran kimia di SMAN 3 Mataram secara daring pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2019-2020 yaitu berupa mengadakan workshop tentang pelaksanaan pembelajaran daring, penyiapan penyusunan RPP pada pembelajaran secara daring, penyiapan materi, media pembelajaran yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang digunakan diantaranya yakni Google Classroom, Zoom, WhatsApp, dan Google Form. Pelaksanaan yang dilakukan dalam proses pembelajaran kimia di SMAN 3 Mataram secara daring pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2019-2020 yaitu berupa kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Setiap bulannya diadakan evaluasi pembelajaran. Kendala-kendala yang dialami selama pembelajaran daring yaitu penyusunan RPP yang dirasa mepet dari peserta didik, diantaranya tidak memiliki handphone, kuota internet, jaringan atau wifi error, tidak ada pulsa, materi sulit dipahami, tugas yang banyak, dan sulit berinteraksi dengan guru. Demikian analisis jurnal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.